Tachihao, cinta niman hauma. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, cintian sesing cise erling inian erwe separe. Hari ini kita akan membahas tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Hari ini Lause akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Oke, setelah kita libur selama 1 minggu, hari ini teman ketemu lagi dengan video Lause ya. Oke, sebelum Lause masuk ke pendalaman materi, Lause terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan rumah adat daerah mereka dengan tepat. 3. Siswa mampu melakukan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Nah, sekarang mari kita masuk ke pendalaman materi atau ke pembahasannya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3, halaman 119 sampai 123. Muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, ini adalah rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah atau rumah adat Jawa Tengah ya. Namanya adalah rumah adat Joglo. Nah, lalu ini ada daftar nama rumah adat di 34 provinsi di Indonesia. Nah, yang pertama ada dari Aceh, rumah adatnya Rumah Aceh. Nomor 2, Sumatera Utara, rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba atau Rumah Balok dan Rumah Balon. 3, Sumatera Barat, rumah adatnya Rumah Gadang. Riau, rumah adatnya Rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, rumah adatnya Rumah Belah Bubung. Provinsi Jambi, rumah adatnya Rumah Panggung. Provinsi Bengkulu, rumah adatnya Rumah Bubungan 5. Provinsi Sumatera Selatan, rumah adatnya Rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, rumah adatnya Rumah Rakit. Provinsi Lampung, rumah adatnya Rumah Nuwo Sesat. Lalu dari Provinsi Banten ada rumah adatnya Rumah Baduy. Provinsi DKI Jakarta, rumah adatnya Rumah Kebaya. Provinsi Jawa Barat, rumah adatnya Rumah Kesepuhan. Provinsi Jawa Tengah, rumah adatnya Rumah Joglo. Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah adatnya Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Provinsi Jawa Timur, rumah adatnya Rumah Joglo Situbondo. Provinsi Bali, rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya Dalam Loka Samawa. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya Sao Ata Mosa Lakitana. Provinsi Kalimantan Barat, rumah adatnya Rumah Panjang. Nah, teman kalian bisa lihat gambarnya di samping tabelnya ya. Oke, lalu selanjut. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, rumah adatnya Rumah Betang. Dari Provinsi Kalimantan Timur, rumah adatnya Rumah Lamin. Dari Provinsi Kalimantan Utara, rumah adatnya Rumah Baloy. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, rumah adatnya Rumah Bubungan Tinggi. Dan dari Provinsi Sulawesi Utara, rumah adatnya Rumah Pewaris. Dari Provinsi Gorontalo, rumah adatnya Rumah Dulohupa.
Dari Provinsi Sulawesi Tengah, rumah adatnya Rumah Tambi. Dari Provinsi Sulawesi Barat, nama rumah adatnya Rumah Banua Lawuk. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, nama rumah adatnya Rumah Tongkona. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, rumah adatnya Istana Kesultanan Buton. Nah, suasana kalian juga bisa lihat di samping tabel yang sudah Lause bacakan, di situ ada gambar rumah adat asal Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ya. Kalau selanjut ke Provinsi Maluku, rumah adatnya Rumah Baileo. Dari Provinsi Maluku Utara, rumah adatnya Rumah Sasadu. Dari Provinsi Papua Barat, rumah adatnya Rumah Honai. Dari Provinsi Papua sama Rumah Honai juga. Nah, sosmed kalian bisa lihat bentuk rumah adat dari Papua ya, yaitu rumah adat Honai. Oke, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 122 yang ada di buku Bupena muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Di sini Lause akan bacakan soalnya, sekaligus Lause nanti akan membahas jawabannya ya, teman-teman. Ke soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rumah adat? Tadi di depan Lause sudah menjelaskan atau membacakan pengertian dari rumah adat. Di sini Lause akan ulangi kembali. Pengertian rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Soal nomor 2, tuliskan 5 nama rumah adat yang kamu ketahui. Oke, teman-teman, di sini Lause akan menampilkan beberapa rumah adat. Nah, karena di pertanyaannya kita hanya diminta menyebutkan atau menuliskan 5 nama rumah adat, maka nanti kalian bisa pilih 5 rumah adat dari yang sudah Lause tampilkan ini ya. Nah, kalian bisa pilih 5 di antara yang sudah Lause tampilkan. Di sini Lause sudah menampilkan beberapa rumah adat dari provinsinya masing-masing ya, teman-teman. Soal nomor 3. Mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Jelaskan apa yang mempengaruhinya. Nah, bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam karena keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar rumah adat. Pertanyaannya, tuliskan nama dan asal provinsi rumah adat tersebut. Nah, jawabannya, nama dan asal provinsi rumah adat tersebut adalah Rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu pertanyaan B-nya, jelaskan secara singkat dengan bahasamu sendiri tentang bentuk rumah dan hiasan pada rumah tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan dengan bahasa kita sendiri ya, teman-teman. Di sini Lause ambil contoh. Nanti kalian bisa juga membuat dengan bahasa kalian sendiri ya, teman-teman. Ini contoh Lause buat menggunakan bahasa Lause. Nah, bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa tipe lanjar dan ruang. Biasanya berjumlah ganjil antara 3 hingga 11. Pada pelataran atau halaman rumah, terdapat sepasang bangunan yang disebut rangkiang dan berfungsi sebagai lumbung. Selain itu, terdapat juga surau yang berfungsi sebagai tempat beribadah. Salah satu karakteristik rumah bagonjong adalah hiasan ornamen berupa ukiran kayu. Motif ukiran biasanya berupa tumbuhan merambat, bunga, dan buah. Selain itu, ada juga motif lain berbentuk segitiga, segi empat, jajar genjang, atau belah ketupat. Motif-motif ini memenuhi dinding, daun jendela, tiang-tiang, dan daun pintu. Oke, sekarang kita menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Sekarang kita masuk
ke materi menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Nah, dari wilayah Sumatera, ada pakaian ule balang dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara, bundo kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri dari Riau, Blanga dari Kepulauan Riau, Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, serta tulang bawang dari Lampung. Nah, dari wilayah Jawa, ada nama pakaiannya yaitu baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pesaan dari Jawa Timur. Dari wilayah Kalimantan, nama pakaian adatnya ada berupa baju perang dari Kalimantan Barat dan baju pengantin Begajah Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Dari wilayah Sulawesi, nama pakaian adatnya berupa biliu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju ngegembe dari Sulawesi Tengah, baju bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Dan dari wilayah Maluku, nama pakaian adatnya ada baju cele dari Maluku dan pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Dari wilayah Papua, nama pakaian adatnya pakaian adat Ewer dari Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Oke, Sosemen, sekarang kita masuk ke menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Ini sekarang kita masuk di muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Masih di pembelajaran 3, ada di halaman 123. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Jadi, untuk melestarikan rumah adat ada beberapa cara, yaitu yang pertama, jika kita pergi berlibur ke suatu daerah atau kalian sering berlibur ke Bali, ke Jakarta, ke Jawa, ya Sesengmen. Nah, kita harus mengunjungi rumah adat daerah tersebut. Lalu yang nomor 2, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Nah, jika kita berkunjung ke suatu rumah adat, kita tidak boleh mencoret-coret atau merusak fasilitas rumah adat. Itu adalah salah satu untuk melestarikan rumah adat. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Nah, jika kita tadi mengunjungi rumah adat di suatu daerah, kita menjaga kebersihannya, ya Sosengmen. Yang nomor 4, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Jadi, di sini kita harus menghargai rumah adat suku lain. Kita tidak boleh mengejek rumah adat yang lain, misalnya karena kita melihat terlalu aneh, jadi sehingga kita mengejeknya. Itu tidak boleh ya, Sosengmen. Jadi seperti apapun bentuk rumah adat suku lain, daerah lain, kita harus menghargainya. Nomor 5, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, di sini jika kamu berlibur ke daerah lain, kamu bisa mempromosikan rumah adat daerah kamu, ya. Nah, kita akan membahas Ayo Berlatih halaman 123, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Soal nomor 1. Apa nama rumah adat daerah asalmu? Nah, Sosengman, di sini pertanyaannya ditanyakan apa nama rumah adat daerah asalmu. Nah, ini tidak usah jawab. Nanti kalian jawab sendiri. Kalian jawab masing-masing ya. Karena Lausa yakin kalian pasti sudah mengetahui nama rumah adat daerah asal kalian sendiri. Ya.
Soal nomor 2, apakah kamu bangga dengan rumah adat daerah asalmu? Jelaskan alasanmu. Ini akan Lause bahas, yaitu jawabannya, kita harus bangga dengan rumah adat daerah kita. Alasannya, beragamnya rumah adat menunjukkan bahwa kita memiliki keragaman budaya. Rumah adat juga sebagai warisan budaya dan kekayaan bangsa. Rumah adat harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Soal nomor 3, kelasmu mengadakan kunjungan ke Yogyakarta. Di sana kamu dan teman-teman mengunjungi sebuah tempat wisata. Di tempat tersebut terdapat rumah adat asli Yogyakarta. Pemandu wisata menjelaskan tentang sejarah dan makna dari bentuk rumah adat tersebut. Nah, pertanyaannya yang A. Bagaimana sebaiknya sikapmu saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut? Lalu jawab pertanyaan yang ke bagian B, Tony tidak tertarik mendengarkan penjelasan pemandu karena menurutnya rumah adat itu kuno dan tidak perlu dilestarikan. Setujukah kamu dengan sikap Tony? Oke, Sosengmen, saya akan bahas jawabannya. Jawaban yang A. Jawaban yang A adalah sikap kita saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut adalah menyimak dan mencatat hal-hal penting tentang rumah adat tersebut. Lalu jawaban yang B, saya akan bahas dari pertanyaan yang B tadi. Jawabannya adalah kita seharusnya tidak setuju dengan sikap Tony. Kenapa? Jika kita tidak peduli, maka secara perlahan pengetahuan rumah adat akan hilang dan tidak dapat diwariskan ke generasi penerus. Itu jawaban untuk B ya. Tadi pertanyaannya, apakah kita setuju dengan sikap Tony? Nomor 4. Menurutmu apa akibatnya jika setiap warga negara Indonesia bersikap seperti Tony? Nah, jawabannya, akibatnya jika setiap warga negara Indonesia bersikap seperti Tony adalah pengetahuan terhadap rumah adat akan hilang dan menutup kemungkinan kekayaan rumah adat akan diakui oleh bangsa lain. Nah, Sosengmen, ini tentu saja kita tidak setuju ya jika rumah adat kita diakui oleh bangsa lain. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, halaman 122, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Nah, menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Ya, di sini ada upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Nah, di sini untuk pelestarian pakaian adat ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, Sosengmen. Yang pertama itu kita harus bangga menggunakan pakaian adat. Nah, ada contoh, kita setiap perayaan Hari Kartini di sekolah kita selalu merayakan ada fashion show menggunakan pakaian adat provinsi masing-masing ya. Kalian dulu banyak, bukan hanya dari pakaian adat Bangka Belitung, dari Papua, dari Jawa, itu kalian gunakan pada saat Hari Kartini ya, Sosengman. Nah, pada saat menggunakan pakaian adat kita harus bangga menggunakannya ya. Nah, di situ jika kita menggunakannya dengan bangga itu adalah salah satu upaya pelestarian pakaian adat. Lalu yang nomor 2, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Nah, kita juga Sosengmen kalian juga secara tidak langsung sudah melestarikan pakaian adat ya. Kenapa Lause bilang? Karena kita juga di sekolah ada mengenakan seragam batik, ya kan? Nah, dengan cara itu berarti kita juga sudah melakukan pelestarian pakaian adat.
Nomor 3, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Nah, biasanya ini peragaan pakaian adat kita lakukan di hari Kartini saja, Suasengmen ya. Lalu ada juga di hari batik, kita pernah melakukannya. Lalu yang nomor 4, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Nah, ini juga kita sudah menerapkannya, Suasengmen. Kenapa Lause bilang? Karena jika kita merayakan Hari Kartini, kalian Lause lihat tidak hanya menggunakan satu pakaian adat. Banyak sekali Suasengmen yang menggunakan beberapa pakaian adat dari provinsi yang lainnya ya. Jadi di sini juga kita sudah melakukan pelestarian pakaian adat. Nomor 5, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 lagi, halaman 126. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Nah, informasi penting dalam teks tentu sangat beragam ya, Suasengmen. Jadi setiap teks itu informasi pentingnya beragam-ragam. Lalu yang poin kedua, kita dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, kita dapat menghimpun informasi penting dari setiap teks non-fiksi. Nah, poin yang ketiga, menghimpun berarti kita mengidentifikasikan atau mengumpulkan informasi berdasarkan teks tersebut. Nah, poin yang keempat, informasi yang telah kita peroleh tadi sebaiknya dicatat agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya atau dapat membagikannya kepada orang lain lagi ya. Oke, sekarang kita akan jawab ayo berlatih yang ada di halaman 127. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Himpunlah informasi penting berdasarkan teks Patung Asmat Papua. Nah, ini teks Patung Asmat Papua ini Lause tampilkan teksnya karena di ayo berlatih tidak ada ya. Jadi teksnya, jadi nanti kita akan menghimpun informasi penting dari teks Patung Asmat Papua. Nah, di sini Lause akan bacakan dulu teksnya. Suasengmen, Lause membaca, kalian juga sambil atau boleh ikut membaca dalam hati ya, supaya nanti kita bisa sama-sama membahas jawabannya. Oke, Patung Asmat Papua. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Budaya mengukir di Asmat bermula pada upacara keagamaan, misalnya upacara kematian. Untuk menyemayamkan arwah nenek moyang, penduduk suku Asmat membuat patung-patung yang menyerupai arwah nenek moyang tersebut. Setelah digunakan dalam upacara kematian, patung itu ditinggalkan di dalam rawa. Hal ini sebagai wujud pengabdian para arwah untuk menjaga hutan sagu dan pohon palem yang menjadi sumber makanan utama suku Asmat di Papua. Dengan demikian, kesejahteraan suku Asmat akan tetap terjamin. Sejak zaman kolonial Belanda, patung Asmat dinilai sebagai benda primitif dan kuno. Benda tersebut dianggap sebagai wujud kepercayaan masyarakat Papua terhadap arwah-arwah jahat. Akan tetapi, anggapan tersebut hilang bersamaan dengan semakin terkenalnya ukiran suku Asmat tersebut. Hal ini juga terbukti dengan adanya patung suku Asmat yang tersimpan di Museum Dunia. Nilai patung Asmat menjadi tinggi, setara dengan barang-barang hasil kebudayaan Eropa dan benda-benda seni dari Sungai Nil, Euphrates, Gangga, dan Indus.
Nah, di sini kita akan menghimpun informasinya ya, Susengmen. Dari paragraf pertama, ide pokok paragrafnya yaitu pengenalan patung asmat sebagai salah satu budaya. Nah, di sini kita akan menghimpun informasinya dengan mencari arti katanya. Patung adalah tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan cara dipahat dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Jadi, patung itu adalah tiruan bentuk orang atau hewan ya. Lalu, kebudayaan artinya hasil kegiatannya dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, mengukir artinya menggores atau menoreh, memahat, dan sebagainya untuk membuat lukisan atau gambar pada kayu, batu, logam, dan sebagainya. Nah, nenek moyang artinya adalah orang dulu yang menurunkan kita atau leluhur ya. Lalu ada suku artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Itu dari paragraf 1. Dari paragraf 2, penjelasan asal-usul dibuat patung asmat. Nah, arti katanya di sini kita menemukan kata budaya, artinya adalah pikiran, akal budi, atau sesuatu yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Lalu ada kata upacara. Upacara artinya rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama. Pembuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Misalnya ada seperti pelantikan pejabat, pembukaan gedung baru. Nah, arti kata rawa, tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Lalu arti kata pengabdian adalah proses atau cara atau pembuatan mengabdi atau mengabdikan. Lalu kata kesejahteraan, yaitu hal atau keadaan sejahtera atau keselamatan, ketentraman ya. Itu dari paragraf 2. Sekarang kita akan bahas di paragraf 3. Ide pokoknya adalah pentingnya keberadaan patung asmat sebagai warisan budaya. Nah, dari paragraf 3 kita bisa menemukan arti kata-kata sulitnya, yaitu zaman. Artinya jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Lalu ada kata kolonial, artinya berhubungan dengan sifat jajahan. Ada kata ukiran, artinya hasil mengukir atau ukiran. Lalu ada kata primitif, artinya dalam keadaan yang sangat sederhana atau belum maju ya. Lalu ada kata museum, artinya gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu, atau menyimpan barang-barang kuno. Oke, Sesengmen, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu semangat ya Sesengmen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan. Lause juga sangat berharap kalian selalu semangat ya Sesengmen. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sisi Tacia Cacen.